Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mungkin selama ini ada salah kata dari saya selama saya membuat channel YouTube ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang power supply ini. Ini power supply servisan dari teman saya, Mas Agus Syarifuddin atau Mas Ardi Tronic. Oke, beliau nyerviskan power supply ini lumayan banyak. Jadi bukan hanya power supply, beliau juga nyerviskan ada UPS, ada inverter dan lain sebagainya. Oke guys, jadi ini barang servisan dari Mas Agus Ardi Tronic. Oke, ini ada inverter, ada banyak power supply. Oke, ini juga. Nah, oke, jadi ini servisan itu sudah saya ambil dalam keadaan protolan gini, tanpa casing biar nggak berat-berat. Oke, kita bahas salah satu. Ini kita ambil sampel aja. Ini sepertinya sudah lecek bekasnya solder ini. Oke, mari kita bahas yang ini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang power supply switching ini. Ini power supply saya nggak tahu speknya berapa volt, berapa ampere, tapi sepertinya ini ampernya tinggi karena ini bisa kita lihat kapasitor sekundernya dia ukurannya 63 volt. Oke, kira-kira ini outputnya itu 48 volt mungkin. Dan power supply ini juga power supply yang kelasnya lumayan bagus. Oke, jadi kualitasnya lumayan bagus. Ini bisa kita lihat dari jemperan kawat ini yang menggunakan plat. Oke, nah ini jemperannya. Nah oke, ini akan saya nyalakan, akan saya cek kira-kira kerusakannya itu apa. Oke, akan saya pasangkan dulu untuk bolam safety-nya. Nah oke, jadi bolam safety ini sudah saya pasang. Oke, akan saya coba nyalakan ini. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, proses charging elko berlangsung. Nah, sepertinya ini terbebani. Jadi lampunya itu tidak bisa benar-benar mati. Tapi ini juga bisa jadi karena bolam yang saya pakai itu terlalu kecil dayanya. Oke, ini akan saya cek apakah ada tegangan output atau tidak. Oke, ternyata nggak ada tegangan output sama sekali. Jadi sama sekali nggak ada tegangan output ini. Nah oke, jadi sama seperti kasus kemarin, ketika nggak ada tegangan di bagian output, berarti ada masalah di bagian self osilasinya. Oke, akan saya cek dulu bagian self osilasinya. Nah oke, setelah muatan kapasitor kita buang, kita cek untuk bagian self osilasi mulai dari resistor ini, resistor yang ukurannya paling kecil. Oke, dia aman. Ini juga agak sulit ini. Oke, aman. Dan yang ini
Oke, resistor untuk basisnya itu aman. Oke, ini juga aman. Lalu dioda. Oke, dioda aman. Oke, transistor kita cek juga. Oke, transistornya aman. Nah, kita cek sekarang untuk R yang ukurannya besar. Oke, resistor ini sepertinya putus dengan nilai 150 kilo ohm. Oke, yang ini nyala 150 kilo. Ini gak kelihatan ya guys. Oke, yang ini nyala 150 kilo. Dan ini oke, ini juga nyala 150 kilo ohm. Berarti yang mati tuh ini mati. Oke, jadi ini akan saya ganti dulu. Saya carikan gantinya 150 kilo ohm. Oke, ini akan saya ganti dengan nilai R ini. Nilainya tuh sama 150 kilo ohm, meskipun wattnya itu lebih kecil. Oke, ini sama 150 kilo ohm. Jadi akan saya gantikan dulu resistornya ini. Nah, oke guys, setelah resistornya saya ganti, ini akan saya coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya sudah nyala itu. Oke, akan saya cek tegangannya. Oke, ternyata tegangan sudah keluar, tapi kenapa hanya 14 volt? Oke, apakah karena gara-gara lampunya ini nyala? Oke, jadi akan saya jumper langsung, jadi nggak usah pakai lampu ini. Kita coba, perkara nanti meledup ya sudah, karena lampunya juga kurang besar ini wattnya. Oke, akan saya langsungkan saja. Nah, oke, jadi ini sudah saya pasang langsung untuk aliran apa itu namanya, listrik. Jadi untuk line inputnya ini sudah saya pasangkan langsung, sudah nggak pakai bolam. Kita coba nyalakan. Oke, sekalian ini saya panjer aja. Oke, sambil langsung kita amati tegangannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, tegangan keluar 12 volt. Kita coba adjust. Oke, sepertinya ini adjustnya tidak berfungsi. Oke, ini kita adjust. Nah, sepertinya ini adjustnya tidak berfungsi. Jadi bisa jadi ini PWM-nya nggak bekerja. Jadi ini hanya tegangan self osilasinya saja. Jadi PWM-nya belum bekerja. Oke, akan saya teliti lagi untuk bagian driver GDT ini, karena di bagian driver ini banyak bekas solderan. Oke, akan saya teliti dulu. Nah, oke guys, ini untuk PWM-nya akan kita cek. Kenapa kok PWM-nya itu belum bekerja? Oke, untuk negatifnya kita taruh probe-nya di sini, ini, dan kita cek untuk VCC-nya untuk Vref. Oke, ternyata Vref keluar 4,9 volt. Oke, kita cek PWM outputnya.
Oke, power PWM output keluar 1,9 volt. Untuk PWM yang satunya, oke, ini juga keluar 1,8 volt. Oke, nah ini kenapa kok hanya 1,5 volt? Oke, ini di bagian gate drivernya dia hanya 1,5 volt. Harusnya itu ada tegangan agak tinggi lah, sekitar 14 volt. Oke, apanya ini kira-kira, ntar akan saya cek lagi. Nah, oke guys, jadi setelah saya cari kemana, setelah saya cari permasalahannya ke sana ke sini, ternyata permasalahannya tuh ada di VR ini. Jadi VR nya ini sudah bejat, rusak. Nah ini jadi saya shortkan langsung dari untuk VR nya ini saya shortkan langsung gini, jadi ini nanti tegangannya akan langsung maksimal. Oke. Nah, oke. Jadi ini akan saya cek. Ini sudah saya nyalakan. Oke, ini kita cek tegangan outputnya. Oh, kebalik. Nah, oke, jadi tegangan output sudah keluar 49,0 volt. Nah, jadi memang benar prediksi saya di awal. Jadi output dari power supply ini adalah 48 volt. Jadi karena ini saya jumper, jadi dia tegangannya langsung maksimum ada di 49 volt. Ya, jadi dia ini bisa di set di 48 volt. Biasanya yang sering dipakai itu di tegangan 48 volt. Oke, jadi permasalahan utama hanya ada pada VR ini. Oke, akan saya ganti dulu VR-nya, baru ini akan saya bersihkan bekas-bekas solderan di sini. Sebetulnya permasalahannya tuh simple, hanya ada pada VR dan satu buah resistor starting self osilasinya. Oke, jadi ini akan saya ganti dulu dan akan saya bersihkan PCB-nya supaya bagus lagi. Oke. Nah, oke guys, ini setelah VR-nya saya ganti, ini siap untuk kita uji, untuk kita coba nyalakan apakah sudah bisa nyala normal kembali. Oke, ini akan saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tegangan sudah keluar 46 volt. Kita coba ajusnya. Oke, ternyata ajus sudah berfungsi ini sampai 58 volt. Biasanya tuh 48 ya. Oke. Nah, jadi power supply ini sudah nyala normal kembali. Kerusakannya itu hanya ada pada resistor starting self osilasi dan VR trim pot outputnya. Oke, hanya itu aja. Jadi proses menganalisa untuk power supply ini lumayan lengkap kasusnya, mulai dari kerusakan self osilasinya dan kerusakan PWM-nya. Oke, jadi demikian aja video pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Semoga video ini bisa membantu mungkin kalian yang punya masalah sama dengan power supply semacam ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.